Berbicara tentang perempuan, berarti kita berbicara tentang ibu. Sosok perempuan tangguh tempat kita berteduh membasuh peluh. Dia yang paling mengerti kita di saat kita jatuh, mengangkat kita dan memberikan semangat baru. Berbicara tentang ibu, berarti kita berbicara tentang perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh, perempuan yang sangat berjasa bagi kita semua. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sayang seribu sayang, terkadang ada sebagian orang yang tidak mengakui kebaikan orang tuanya. Mereka congkak dan keras terhadap orang tuanya karena ia merasa dirinya kuat, mulia, berharta, berpendidikan atau berjasa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit dosa hari ini banyak dilupakan oleh manusia, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitabnya Ad-Dawa menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa merupakan sumber malapetaka. Lalu apa yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi, padahal dulunya tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan? Ternyata juga karena perbuatan dosanya yang melanggar perintah Allah untuk menjauhi pohon terlarang, yaitu pohon buah khuldi. Setelah kita mengetahui suatu penyakit, maka kita harus tahu bagaimana cara mengobati penyakit tersebut. Obat dari penyakit dosa adalah istighfar. Dan dengan istighfar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Harus kita yakini bahwa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah jalan yang mudah. Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah tentang jalannya orang-orang jalan yang lurus. Akan tetapi bukan berarti jalan yang lurus itu selamanya tanpa ada gangguan. Sungguh betapa banyak kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang menempuh jalan ini. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dibangun dengan 5 perkara, yakni pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dari 5 dasar ini ada 2 kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Islam. Apabila kita tidak mengerjakannya, maka gugurlah nama seorang muslim. Jika kita tidak menjalankan haji, tidak mengapa. Jika kita tidak menjalankan puasa, tidak mengapa. Jika kita tidak menjalankan membayar zakat, maka tidak apa. Namun apabila kita tidak sholat, maka hancurlah Islam. Janganlah tinggalkan sholat, karena sholat adalah saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyelami lautan hikmah, kita akan kali ini pertemuan kita akan ditemani dengan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar berdakwah ke negeri Taif, satu demi satu pembesar Taif dia datangi. Namun tak satu pun dari mereka ingin menyatakan keislamannya, bahkan memperlakukan Rasulullah dengan kasar dan tidak selayaknya. Bahkan setiap orang memerintahkan kepada anak-anaknya, ibu-ibunya, bahkan semua pemuda-pemuda di sana untuk mengusir Rasulullah dari negeri Taif dan melempari Rasulullah dengan batu. Dengan terseok pun Rasulullah keluar dari Taif dengan keadaan tertatih, darah masih mengucur dari kaki. Namun beliau bersusah payah untuk keluar dari Taif. Sampai di tempat buah gunung, turunlah Jibril bersama salah seorang malaikat. Ya Rasulullah, kini aku datang bersama dengan seorang malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat penjaga gunung menjawab, wahai hamba Allah, angkatlah tanganmu, mintalah kepada Tuhanmu, saya akan aku lemparkan Taif itu. Saya angkat 2 gunung itu dan kulemparkan ke Taif. Masyarul muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Rasulullah menjawab, tidak. Jika sekiranya
mereka belum beriman kepadaku, maka aku yakin bahwa anak keturunan mereka yang akan beriman kepadaku. Kemudian Rasulullah melanjutkan kata-katanya, ya Allah, dia mengadakan tangan, namun bukan berdoa untuk kehancuran Taif, melainkan berdoa untuk meminta ridho kepada Tuhannya. Ya Allah, di negeri mana lagi yang akan kau tempatkan aku? Di tempat yang jauhkah yang aku di sana akan ditolak? Ataukah di tempat yang dekat yang di sana pula aku ditolak? Sungguh aku ridho ya Allah, selagi engkau tidak murka padaku. Lihatlah jamaah sekalian keteguhan hati seorang dai. Tatkala ia ditempatkan di tempat yang begitu sulit, namun apa yang terjadi? Tak ada kata putus asa, tak ada kata. Berbicara tentang racun, namun tahukah kita ada racun yang jauh lebih berbahaya dari itu semua? Racun yang bisa mengeluarkan kita dari nikmat, dari segala nikmat. Racun yang bisa memporak-porandakan suatu kaum dan membinasakannya secara bersamaan. Tahukah kita racun itu bernama dosa? Jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita, andai saja dosa itu memiliki aroma, maka tidak akan ada yang sanggup menahan aroma busuk dosa kita. Andai saja dosa itu barang yang bisa dipikul, niscaya tidak akan ada di antara kita yang sanggup memikulnya. Jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah renungan singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.